Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Usikum nafsi bitaqwallah la'alakum tuflihun. Jamaah hadirin hadirat jamaah salat Id yang berbahagia, saya ditugaskan untuk menyampaikan kaifiat tentang pelaksanaan Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi hal ini tentunya untuk para anak-anak yang masih belajar tentang kaifiatnya. Ada bagi orang tua mah sudah pada hafal ya, sudah dilaksanakan tiap tahun ataupun mungkin lupa ya. Jadi kita sholat Id itu sama dengan Idul Fitri, Idul Adha sama kaifiatnya. Jadi kayak sama, cuman dibedakan dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat mah adalah khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri ataupun Idul Adha adalah sholat dulu baru khutbah, gitu ya. Sholat Idul Fitri disyariatkan ketika Kanjeng Rasul sudah 2 tahun ada di Madinah, artinya pada tahun kedua hijrah awal disyariatkan sholat Idul Fitri. Karena sholat apa? Karena wajibna saum Ramadan pun sama, yaitu pada tahun kedua hijrah. Sama dengan awal diwajibkan zakat fitrah tahun kedua hijrah, baru ada kewajiban saum dan zakat fitrah dan juga sholat Idul Fitri. Berarti waktu di Makkah belum ada ya, belum ada kewajiban perintah saum Ramadan dan Idul Fitri dan zakat fitrah, baru tahun kedua hijriah. Selanjutnya adalah kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah setelahnya si musolli niat dan takbiratul ihram, gitu ya. Usolli sunat Idul Fitri rakaataini imaman lillahi ta'ala misalkan, gitu ya. Atau sendiri di rumah boleh. Boleh sholat sendiri di rumah, di langgar, di lapangan, gitu ya. Itu misalkan. Nah, setelah takbiratul ihram biasa maca doa iftitah sama dengan sholat biasa, iftitah tamatkan ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ataupun doa iftitah yang lain silakan. Yang inti nama tetap dibaca sunat doa iftitah. Setelah itu disunatkan takbir 7 kali dalam rakaat pertama sebelum Fatihah. Takbir Allahu Akbar. Kemudian ada jeda kepada takbir kedua ulah gancang ting. Jeda baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tamatkeun dah, baru takbir kedua Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, takbir lagi Allahu Akbar sampai 7 kali dalam rakaat pertama. Kemudian setelah itu baru maca Al-Fatihah tartil pas sehat. Kemudian maca surat biasa ya. Suratnya agak panjang. Abdullah surat Qaf cenah dina fikih mah. Rakaat atau apa yang penting agak panjangan lah. Tongkulhu ikhlas teuing agak panjang yang kita hafal ya.
Satu baru ruku, tidak dengan penuh tartib tumanina, kemudian sujud rakaat pertama tamatkan. Bangkit lagi rakaat kedua, Allahu Akbar, berdiri tah. Setelah itu takbir 5 kali. Berarti genep dengan takbir intikal ya. Takbir Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar. Nah, takbir sampai 5 kali. Jadi diantara selak-salahnya jedanya diisi oleh tasbih subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi ulah gancang ting si makmum teh kumagi jamaahna banyak, ribuan, ratusan. Kalau tanpa jeda, tanpa iftitah, pabaliut gitu ya. Si imam Allahu Akbar, belakang ngarek berdiri, takbir terus sampai 7 kali ya, akhirnya pabaliut. Jadi disunatkan doa iftitah biasakan tamatkan gitu ya. Nah, selesai sholat, ternyata lupa si imam teh tanpa tanpa takbir langsung karena Fatihah. Ya tidak apa-apa, sholat tetap sah dan tidak sunat sujud sahwi, bukan sunnah abad, ini sunnah hayat saja ya. Jadi entong pakai ini tanpa takbir atau tanpa takbir nggak apa-apa, lupa mungkin apa ya. Nah setelah itu baru khutbah. Si khutbahnya sama syaratnya, ada rukun khutbah ada 5 sama, ada hamdalah, ada sholawat anjang Nabi ya, ada wasiat takwa, ada maca ayat Al-Quran di salah satu khutbah, ada doa di khutbah kedua, ditambah dalam hadis Abu Dawud ada syahadat. Dalam hadis Abu Dawud tidak termasuk khutbah kecuali ada syahadatain, jadi tambah syahadat ya, baik khutbah awal, khutbah ini tambah syahadatain, asyhadu alla ilaha dan seterusnya. Nah dalam khutbah Idul Fitri, Idul Adha, nah ada awalnya disunatkan takbir 9 kali. Nah dalam khutbah pertama, khutbah kedua takbir 7 kali gitu ya. Itu pelaksanaan. Bagaimana kalau tanpa takbir langsung? Boleh, yang penting mau rukun khutbahnya terpenuhi ya. Khutbahnya yang begitu menyentuh, begitu fasihah sehingga direnungi dihati oleh para jamaah para mustami. Jadi satu paket ya. Jadi sepaket. Si para hadirin itu adalah jangan ikut sholat nawungkul, tapi ikut mendengarkan khutbahnya. Bahkan termasuk ibu-ibu yang sedang haid itu dianjurkan hadir untuk mendengarkan khutbah ya, tapi jangan di masjid. Nah, bagaimana kalau di lapangan? Boleh sholat di lapangan kalau masjidnya adalah sempit. Kalau masjidnya sempit dipaksakan itu cukup. Sedangkan lapangan ada itu makruh ya. Maksakan di masjid itu cukup. Sehingga tebuguh safna ngagarunduk tebuguh. Pada lapang ada itu makruh. Jadi harus di lapang. Sebaliknya misalkan makruh di lapang kalau masjid besar. Gitu sebalik gitu ya. Masjid penuh masjid deh. Kita di lapang makruh oke. Jadi di masjid abdul nate kalau memang masjidnya besar. Gitu ya, kalau alasannya tidak cukup abdul di lapang. Gitu ya. Nah, selesai itu. Kemudian kapan waktunya? Ya, waktu sholat ini adalah menurut kaul yang sahih adalah min tulu isyamsi ila zawal, tingawitan terbit matahari waktu isyraq sampai zawal waktu duhur, itu waktu sholat id. Adapun kaul kedua adalah irtibu syamsi qadra rumhin,
matahari sudah sepenggal galah jam 7 jam 8 itu mah kaol ya, kaol nu sohema al awal tingawitan terbit matahari jam 6 misalkan ayeuna kan terbit matahari teh terbit fajar adalah setengah 6 setengah 5 ya. Jam 6 matahari sudah terbit, sudah mulai bisa sholat Id ya. Ngan Abdul nama qadra rumhin, sudah matahari tinggi sepenggal galah ya. Abdulna ngan boleh sudah diperkenankan boleh dimulai terbit matahari. Kemudian takbir ya, waktu takbiran. Waktu takbiran adalah untuk Idul Adha adalah min subhi yaumi Arafah ilal asri min akhiri ayami tasyrik. Dimulai subuh yaum Arafah tanggal 8 sampai asar tasyrik terakhir itu sunatna takbiran deh tanggal 8 Arafah subuhna ngawitan takbir sabar salatna wungkul ya. Baik salat fardu, salat sunat ataupun salat fardu kifayah disunatkan takbir. Salat qobliyah, ba'diyah takbir, terus fardu takbir tentang fardu na wungkul atasna. Jadi pikul di sholatin. Gitu ya. Di mana itu? Setiap sholat. Adapun Idul Fitri mah pendek, dimulai terbenam matahari malam Lebaran sampai imam masuk mihrab, tempat sholat sudah tertutup gitu ya. Itu teh Idul Adha mah. Idul Fitri mah ulang kalau Idul Adha latih ngawitan subuh hari Arafah tanggal 8 sampai setelah asar hari tasyrik terakhir tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau Idul Fitri mah adalah tinggalan terbenam matahari malam Lebaran sampai imam masuk tempat sholat gitu ya. Saat mana baik sholat fardu, sholat qada, sholat sunat ya, atau fardu kifayah itu adalah disunatkan. Timul patarasane wahal yustahabu akibat sholawati fi Idul Fitri, apakah sama dianjurkan sholat takbir setelah sholat dalam Idul Fitri? Fihi khilafun, ada dua khilaf. Wal asahu, adapun kaul yang asah mah fi asli rodoh, dalam kitab asli rodoh Imam Nawawi la yustahabu teu dianjurkeun ya. Wa sahaha sadang nasheh saha An-Nawawi, Imam Nawawi fil Adzkar, dalam kitab Adzkar, annahu yustahabu akiba shalawatin. Ulang lagi. Annahu yustahabu akiba shalawati kal adha. Tapi kitab Adzkar mah Imam Nawawi tetap disunatkan takbir seperti sholat seperti Idul Adha sana. Menurutkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Adzkar ya. Ulang lagi. Wa sahaha mentashih saha An-Nawawi, Imam Nawawi fil Adzkari, dalam kitab Adzkar itu annahu ing satuhune
si musolli iku yustahabu dianjurkan takbir iku yustahabu dianjurkan akibat sholawati setelah sholat kal adha seperti Idul Adha sana. Jadi kalau ada misalkan Idul Fitri takbiran setelah sholat seperti dalam Idul Adha, berarti itu kaum Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkarun Nawawiyah. Ya, demikian panjang ting. Semoga ada manfaatnya. Jadi ini untuk anak-anak. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.